Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng ibu. Ketemu lagi dengan ibu dalam mata pelajaran Bahasa Sunda. Kali ini di kelas 7 kalian akan belajar mengenai kaulinan barudak. Jadi ini adalah materi yang kedua kalian di kelas 7. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan dapat mengidentifikasi jenis, ragam atau varian, dan prosedur kaulinan barudak dengan benar dan tepat. Wangenan kaulinan atau pengertian kaulinan. Istilah kaulinan asalna tina kecap ulin. Istilah kaulinan berasal dari kecap atau kata ulin yang artinya milampah hiji pagawean pikeun ngabungahkeun hate boh ngalongkewang teu make alat boh make alat. Jadi kaulinan itu atau ulin itu mempunyai arti melakukan suatu kegiatan untuk membuat hati kita senang gitu, baik menggunakan alat atau tidak menggunakan alat. Tujuan kaulinan, mungkin secara sederhananya kaulinan itu adalah permainan. Kaulinan barudak jadi permainan anak-anak. Nah, tujuannya ada 3. Yang pertama adalah kaulinan reresepan. Jadi untuk bersenang-senang atau untuk hiburan. Biasanya dibarengi dengan kakawihan atau lagu permainan. Contoh, ada kaulinan ambil-ambilan, cinciripit, endek-endekan, paciwit-ciwit lutung, perepet jengkol, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kaulinan olahraga. Merupakan kaulinan yang isinya mengandung unsur olahraga seperti lulumpatan, luluncatan, engkle-engklean, ya seperti lari-larian, lompat-lompatan atau engkle-engklean. Itu kan harus menggunakan tenaga, jadi mengandung unsur olahraga. Contohnya ada bebentengan, hayaman, jajangkungan, ucing-ucingnya, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kaulinan tanding. Jadi untuk bukan lomba yang sebenarnya mungkin ya, tapi ada pemenangnya, ada yang menang, ada yang kalah. Contohnya lang-layangan, ngadu kaleci, papanggalan, dan lain-lain. Sahan ulin kaulinan barudak. Siapa sih yang main permainan anak-anak ini? Siapa? Ada 3 ya, bisa digolongkan menjadi 3 bagian yang sifatnya umum atau bisa dimainkan oleh laki-laki dan perempuan. Contohnya ambil-ambilan, boy-boyan, cinciripit, galah, hayaman, dan lain sebagainya. Lalu ada kaulinan yang biasanya dimainkan hanya oleh perempuan. Contohnya anyang-anyangan atau boneka-bonekaan. Beklen, congklak, encrak. Encrak itu beklen tetapi menggunakan batu. Sapintrong, karet, dan lain-lain. Lalu kaulinan yang biasanya dimainkan oleh laki-laki. Ada bebentengan, gatrik, jajangkungan, kolecer, kudaan, ngadu kaleci, lang-layangan, dan masih banyak lagi. Coba kalian buka dulu buku paketnya materi kaulinan barudak. Nah, bisa kalian baca contoh-contoh mana saja kaulinan barudak yang sifatnya umum, lalu biasanya dimainkan perempuan atau yang biasanya dimainkan oleh laki-laki. Pakakas atau alat kaulinan. Tadi sudah Ibu sebutkan permainan barudak ini atau kaulinan barudak ini ada yang menggunakan alat dan ada yang tidak menggunakan alat. Sekarang contoh kaulinan yang tidak menggunakan alat. Jadi tanpa ada bantuan apapun, biasanya dibarengi oleh kakawihan atau lagu permainan. Ada cinciripit, oray-orayan, paciwit-ciwit lutung, slepdur, ucing sumput, dan lain sebagainya. Lalu ada kaulinan yang menggunakan alat seperti beklen. Beklen apa aja alatnya? Misalnya kalau di bahasa Sunda itu ada bolanya ya, sama ada kuuknya atau kerangnya mungkin ya. Lalu congklak, ada papannya, lalu ada
kuuknya, kalau gatrik ada kayunya, langlayangan ada layangannya, ada benangnya, ada gulungannya, ngadu kaleci ada kelerengnya, sapintrong ada talinya, dan lain sebagainya. Ajen inajen atau nilai-nilai kaulinan barudak. Jadi kaulinan barudak ini tidak serta-merta hanya sebuah permainan, tetapi ada nilai-nilai yang bisa kita ambil hikmahnya atau nilai-nilai yang terkandung dari kaulinan barudak. Ada 3 ya. Yang pertama ajen hiburan atau rekreatif. Jadi kalian bisa bermain untuk menghilangkan stres, tetapi jangan keseringan ya. Sesekali kalian butuh hiburan dengan cara bermain. Lalu yang kedua ajen olahraga atau sportivitas. Kenapa? Karena tadi kan kita menggunakan tenaga, mengeluarkan keringat. Lalu kalau mungkin ada yang kalah, ada yang menang, tetapi kita harus sportif, saling mendukung. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini adalah ajen atikan karakter atau nilai pendidikan karakter, seperti kita harus disiplin, gotong royong, mandiri, kerja keras, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada rupa-rupa kaulinan barudak atau contoh-contoh dari permainan anak-anak. Langlayangan atau layangan. Langlayangan nyaeta kaulinan barudak anu biasana diulinkeun dina usum ke loba angin. Layangan biasanya permainan yang dimainkan dalam musim yang banyak angin atau musim panas. Bahan untuk membuat layangan bisa menggunakan kertas atau plastik, lalu kenur atau gelasan sebagai benangnya, lalu ditambahkan gulungan benang. Ada beberapa istilah dalam kaulinan ngadu langlayangan. Contoh, istilah yang pertama ada tali timba, tali layangan antar leher dan ujung layangan. Lalu gelasan, benang sekut atau benang tajam yang digunakan untuk ngadu atau lomba layangan. Lalu ngarucu atau moro langlayangan yang lepas. Jadi kan misalnya ada layangan lepas, kita ambil tuh ya, kita lari-lari, kita kejar-kejar, itu disebutnya ngarucu. Lalu ada kapakan, langlayangan lesot talina. Nah, tadi layangan yang lepas itu disebutnya kapakan. Ngadu kaleci atau bermain kelereng. Ngadu kaleci mangrupa kaulinan barudak lalaki anu mika butuh lahan anu lega. Bermain kelereng biasanya permainan yang dimainkan oleh laki-laki dan membutuhkan lahan yang cukup luas. Biasanya kelereng dicentang menggunakan jari tengah. Istilah-istilah dalam kaulinan ngadu kaleci ada 4, ada kalang, centang, pot, dan stick. Kalang itu garis lingkaran atau persegi yang digunakan untuk memasang kelereng. Centang itu nojo kaleci atau melemparkan kelereng. Lalu pot itu kelereng yang dicentang atau kelereng unggul, kelereng yang dijagokan tidak keluar dari kalang tadi, garis tadi. Lalu stick kena ku aturan jarak atau sajengkal, jadi terkena aturan jarak, jadi tidak bisa ditojo deui atau tidak bisa dicentang lagi. Galah. Nah, galah asin atau gobak sodor nyaeta salah sahiji kaulinan anu dilaksanakeun ku 2 kelompok. Anggotana bisa 3 nepi 5 orang. Nah, kaulinan gobak ini harus dimainkan oleh 2 kelompok dan membutuhkan lahan yang luas juga, dan biasanya kita harus membuat garis terlebih dahulu. Istilah dina kaulinan galah ada asin, jaga, benang, dan main. Nah, contoh yang terakhir yang Ibu berikan adalah permainan atau kaulinan congklak.
Congklak mangrupa kaulinan barudak anu make papan kayu atau plastik jeung kewuk. Nah, congklak itu merupakan permainan yang biasanya dimainkan perempuan ya, menggunakan papan dari kayu atau plastik dan kewuknya, kerangnya. Cara mainnya, lombang diisian masing-masing 7 siki. Cara bermainnya, lubang dimasuki 7 buah kewuk, terus lubang gede minangka lubang rajana mah teu diisian. Jadi yang besarnya, lubang yang besar itu tidak diisi, dipainkan oleh 2 orang atau bisa lebih. Istilah di permainan congklak itu ada gunung, nembak, pecong, dan kosong. Sakitu anu tiasa ibu dugikeun dina laungan ayeuna. Sekian yang bisa ibu sampaikan dalam pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada hal-hal yang kurang kalian mengerti dan ada yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung hubungi ibu atau berdiskusi di Google Classroom. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.